Di malam hari ini kita menyambung kajian kita tentang fitnah-fitnah di akhir zaman yang hari ini kita mengalami kondisi yang menurut sebagian ulama dalam pandangan mereka dikatakan hampir dekat dengan hari kiamat. Tapi betulkah itu? Mudah-mudahan apa yang disampaikan itu menjadi satu hal yang benar adanya. Di dalam satu hadis yang sangat populer dan disahihkan oleh para ulama, dalam hadis tersebut berbicara tentang kehancuran atau lebih tepatnya Fathu Baitul Maqdis. Dalam hadisnya begini, Fathu Baitul Maqdis wa khurubul Madinah, wa khurubul Madinah wa fathu al-Qastantiniyah, wa fathul Qastantiniyah wa khurujud Dajjal. Yang pertama, kemerdekaan Baitul Maqdis. Kemerdekaan Baitul Maqdis menjadi pemicu khurubul Madinah, kehancuran kota Madinah. Wa khurubul Madinah wa fathul Qastantiniyah, kehancuran Madinah menyebabkan akan merdekanya Konstantinopel, dan kemerdekaan Konstantinopel menyebabkan khurujud Dajjal, menyebabkan munculnya Dajjal. Hadis ini disahihkan oleh para ulama, termasuk ulama-ulama yang cukup kredibel di bidangnya. Pertanyaan kita adalah, Baitul Maqdis disebut sebagai kota yang atau negara yang merdeka. Dari sekian banyak negara yang berada di PBB, 142 negara di PBB mengakui kemerdekaan Palestina sampai hari ini. Ini berita terbaru buat kita semua. Genosida yang dilakukan oleh Israel yang disetujui oleh Amerika, baik terhadap Palestina, Gaza, dan beberapa negara yang lain, termasuk hari ini Qatar mendapat persetujuan Amerika. Nah, ini penting Bapak Ibu untuk kita pahami bahwa salah satunya penyebabnya adalah persetujuan Amerika. Maka dalam hadis yang tadi kita bacakan, kemerdekaan Palestina menjadi pemicu akan munculnya kekacauan dan kehancuran Madinah. Baik, berita yang ingin kita lihat, kita tinjau hari ini, betapa hari ini 142 negara dalam komunitas PBB tadi mengakui kemerdekaan Palestina. Artinya, tanda-tanda kemenangan Palestina nampak. Ketika Israel menyerang Qatar dengan dalih operasi militer, ini sebenarnya ada rasa ketakutan Israel terhadap Islam. Seorang pengamat dari Baitul Maqdis Institute, Dr. Fahmi Salim, dalam tulisan beliau mengatakan begini: serangan yang dilakukan oleh Israel ke Qatar memicu
punya semangat untuk berperang dari beberapa negara, termasuk yang ketika itu disebut adalah Turki. Turki menjadi pemicu untuk berperang dari negara asing seperti Turki yang mengecap perbuatan Israel tersebut terhadap Qatar. Yang kedua, Indonesia masuk dalam daftar negara yang menolak dan memberikan semangat terhadap Qatar dengan mengatakan kami bersama kalian. Ini poin penting untuk kita sampaikan, Pak. Posisi Indonesia di mata PBB hari ini sepertinya mulai menguat. Di mata dunia posisi Indonesia mulai menguat. Ditambah ketika ada kode yang diberikan oleh Erdogan kepada Prabowo terhadap kasus Qatar dan Gaza, Palestina. Dalam runtutan kejadian ini Bapak Ibu, mengapa Israel melakukan hal tersebut kepada Qatar? Dalam pengamatan Dr. Fahmi Salim tersebut ada bentuk ketakutan yang terjadi di dalam diri Israel itu akan kebangkitan Islam dan kemerdekaan Gaza. Maka Bapak Ibu disebutkan oleh para pengamat itu, Gaza ini, Palestina ini, itu sebenarnya direbutkan atau diperebutkan oleh seluruh negara. Ini bahasa para pengamat. Tapi yang terpenting bagi kita umat muslim hari ini adalah melihat betapa Palestina itu bukan persoalan mengambil daerah, tapi lebih tepatnya permusuhan antar agama. Jadi perang agama sebenarnya. Kata Dr. Fahmi Salim, mereka sedang perang agama. Kalau hanya persoalan pendudukan daerah Palestina, tidak ada kaitannya dengan Qatar dan beberapa negara yang lain. Termasuk Yaman, termasuk negara-negara yang lain. Tidak ada kaitannya sebenarnya. Tapi mengapa Qatar menjadi permusuhan dan Yaman juga? Ini poin penting, Pak. Mereka ingin mengatakan bahwa perang ini bukan perang pendudukan daerah, tapi perang agama. Harusnya kita umat muslim di Indonesia ini paham akan posisi perang yang dibalut dengan proses politik, yang dibalut dengan perpolitikan. Baik, sampai di sini bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Ini posisi kita Bapak Ibu hari ini. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hari ini banyak yang menyerukan atau menulis tentang tulisan dari berbagai macam negara. Sebutlah salah satunya adalah Pakistan. Mengatakan bahwa Israel negara paling jahat di dunia. Artinya mulai. Nah pertanyaannya adalah muncul, mengapa umat muslim dan negara-negara muslim yang lain tidak dibenarkan oleh Amerika selaku pemegang kondisi PBB dan Inggris itu tidak membolehkan negara-negara Islam yang lain memiliki atom nuklir. Ini bentuk ketakutan kedua. Ketakutan pertama, ketakutan akan kebangkitan Islam. Dan ini sudah menjadi prediksi. Bapak Ibu, rabi atau rahibnya, para pendeta-pendeta daripada Yahudi sangat mengetahui kondisi umat hari ini. Dan sangat memahami akan kebangkitan Islam yang tertulis dalam dua kitab. Satu Injil, yang kedua kitab mereka Yahudi, Talmud. Kebangkitan Islam ini menurut pemahaman para mereka pakar-pakar agama Yahudi dan Nasrani, itu mereka pahami kebangkitan Islam itu akan terjadi. Mereka tidak menginginkan kebangkitan ini. Apa yang akan mereka lakukan? Yang akan mereka lakukan pada tahun 1928 ke atas
setelah terbenamnya 1924 Turki Utsmani adalah gerakan westernisasi terhadap Islam. Merusak Islam dengan memunculkan paham-paham sekuler terhadap umat muslim itu sendiri. Dengan tujuan menjauhkan umat muslim daripada nilai-nilai agama. Nah, ini poin pentingnya, Pak. Sehingga alhamdulillah dalam pandangan mereka berhasil kaum Yahudi dan Nasrani itu merusak dari 1925 sampai hari ini. Apa yang mereka berhasilkan? Merusak pola pikir masyarakat, terkhusus umat muslim. Itu berhasil. Kenapa saya katakan berhasil? Karena banyak orang Islam tidak peduli dengan umat muslim. Nah, itu poin pentingnya. Itu ketakutan Israel itu di situ. Jadi Bapak Ibu, ini bukan lagi persoalan pendudukan wilayah, tapi ini persoalan perang agama. Jadi kita tidak bisa tinggal diam terhadap persoalan Israel ini. Maka berkali-kali kita menyampaikan kepada kita semua, jangan pernah mau berafiliasi terhadap produk-produk Israel. Beberapa negara yang lain telah mengumumkan secara resmi, termasuk artis-artis Bollywood sudah melakukan pemblokiran dan boikot terhadap film-film yang berafiliasi kepada Israel. Coba bayangkan. Beberapa negara dunia, mata dunia sudah mulai terbuka. Artinya tanda-tanda ini berdatangan, akan ada long march, perjalanan panjang yang dilakukan oleh umat muslim di dunia dan beberapa gerakan-gerakan kemerdekaan Palestina yang dilakukan oleh para relawan-relawan Palestina. Dan sudah sedang berjalan, Pak. Ratusan ribu manusia melalui kapal, darat dan lain sebagainya. Artinya Pak, dari tanda-tanda ini kita melihat betapa saking dekatnya kemenangan Palestina itu. Dan kita bahagia. Kita bahagia. Mengapa kita harus bahagia? Karena jika Palestina ini menang, merdeka, maka kita tidak akan melihat anak-anak yang ada di sana kesedihan terhadap apa yang mereka alami selama ini. Lebih 100 tahun genosida itu terjadi. Bagaimana tidak sakit, Pak? Nah, dan itu Bapak Ibu masuk dalam prediksi baginda Nabi Muhammad SAW. Kemenangan atas Palestina yang disebut dalam hadis tersebut Fathu Baitil Maqdis. Nah, ketika Fathu Baitil Maqdis ini terjadi, dalam sejarah terjadi sudah 2 kali penaklukan Baitul Maqdis. Pertama, Umar bin Al-Khattab yang sebelumnya didahului oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Umar bin Khattab yang masuk dalam posisi penaklukan pertama yang terbesar. Yang kedua terjadi pada Salahuddin Al-Ayyubi. Dan ini besar, Pak, dalam rangkaian pertempuran. Nah, akan muncul yang ketiga. Kemenangan dan kemerdekaan atas atas Palestina yang kelak menjadi tempat kembali atau tempat hijrahnya orang-orang muslim. Disebutkan oleh Nabi dalam hadisnya, Damaskus, Syam adalah tempat berlayar akhir zaman orang-orang muslim. Tempat berlayar di akhir zaman orang-orang muslim. Dan ini semakin terasa, Pak, semakin dekat. Sangat-sangat dekat sekali. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kedekatan yang kita rasakan ini akan menimbulkan satu kesedihan yang kalau kita tinjau dari hadis yang kedua. Kata Nabi, Fathu Baitil Maqdis wa khurubul Madinah. Bukan khurubul Madinah, wa khurubu Yathrib. Kemenangan atas Palestina
akan menyebabkan munculnya kehancuran bagi Madinah, Yathrib. Hadis ini sahih. Bapak Ibu, sekarang kita bicara sedikit. Mengapa dikatakan dalam hadis tersebut khurubul Madinah? Kehancuran bagi kota Madinah. Sekarang kita rujuk dalam sejarah. Kita runut sejarah. Di dalam sejarah terjadi beberapa kali kehancuran terhadap kota Madinah. Kehancuran pertama terhadap kota Madinah adalah ketika terjadi pada masa daulah atau dinasti Umayyah, yang ketika itu dilakukan oleh Muslim ibn Uqbah yang melululantakkan Madinah, membenarkan pemerkosaan terhadap wanita-wanita di Madinah atas ketidakmauan mereka berbaiat kepada Yazid ibn Muawiyah. Di dalam sejarah. Jadi Bapak Ibu, saya bicara tentang sejarah. Di dalam sejarah itu banyak penduduk Madinah ketika itu enggan berbaiat kepada Yazid ibn Muawiyah setelah mengetahui kefasikan Muawiyah, kefasikan Yazid ibn Muawiyah. Jadi ini ada dinasti Umayyah namanya. Dimulai pada masa kepemimpinan Muawiyah ibn Abi Sufyan yang mengambil kekuasaan khalifah ini daripada Al-Hasan. Al-Hasan selama 7 bulan diambil paksa oleh Muawiyah ibn Abi Sufyan dalam kesepakatan. Setelah diambil oleh Muawiyah ibn Abi Sufyan, dalam kesepakatan itu kalau seandainya Al-Hasan meninggal duluan, maka dikembalikanlah jika seandainya Muawiyah telah selesai. Kembalikan pada musyawarah. Musyawarah ini dikelola oleh para sahabat Nabi. Tapi jika seandainya yang mati atau meninggal duluan adalah Muawiyah, sementara Al-Hasan masih hidup, maka kepemimpinan setelah Muawiyah ibn Abi Sufyan harus dikembalikan kepada Al-Hasan ibn Ali. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Muawiyah melakukan pengingkaran terhadap perjanjian yang terbangun antara Al-Hasan dengan Muawiyah. Setelah wafatnya Al-Hasan diracun, Al-Hasan wafat, kemudian apa yang terjadi? Muawiyah tidak mengembalikan sistem khalifah dan kepemimpinan ini kepada musyawarah, tapi Muawiyah mengambil kebijakan sendiri dengan mengganti diri dia kepada anaknya yang bernama Yazid bin Muawiyah, yang oleh ulama Syam Damaskus ketika itu disepakati akan kefasikannya. Nah, ini dia Pak. Jadi kefasikan daripada Yazid bin Muawiyah ketika itu diakui oleh para ulama Syam, yang ketika itu para ulama Syam mengakui kefasikan daripada Yazid bin Muawiyah. Apa kata Muawiyah? Alasan pemilihan Yazid bin Muawiyah, 1, dia panglima perang. Yang kedua, mampu menyatukan umat. Yang ketiga, kata Muawiyah, dia adalah anakku, anaknya Muawiyah. Alasan yang paling kuat terletak pada nomor yang ketiga. Mengapa Muawiyah memilih anaknya? Adalah karena Yazid adalah anaknya Muawiyah. Itu pelanggaran yang dilakukan oleh Muawiyah ketika melakukan pemilihan tanpa musyawarah, langsung menunjuk anak dia. Nah, ini Bapak Ibu harus dipahami bahwa ini terjadi. Nah, baik. Kemudian kata para ulama di dalam sejarah tersebut, Madinah, ketika para orang-orang Madinah tidak mau berbaiat kepada Yazid bin Muawiyah, mereka mengutus Muslim ibn Uqbah untuk melakukan pelululantaan terhadap Madinah, termasuk
termasuk Muslim ibn Uqbah mengeluarkan fatwa wanita-wanita yang ada di Yathrib, di Madinah ketika itu. Kurang ajar nggak tuh Pak? Parah itu Pak, sangat parah. Itu fitnah pertama yang terjadi di Madinah. Bayangkan, di Madinah, kota yang begitu damai, terjadi fitnah yang besar, penaklukan hal tersebut. Itu dikarenakan apa? Dikarenakan orang-orang Yazid ibn Muawiyah ini angkuh dan sombong. Baik. Yang kedua, pernah terjadi kehancuran terhadap Madinah. Bukan di Madinah, tapi di Mekah. Pernah terjadi pemimpin-pemimpin para kaum Khawarij menyandra jamaah-jamaah haji di depan Masjidil Haram, di depan Ka'bah. Ini terjadi Pak, Khawarij Pak. Ini sejarah nih Pak. Sejarah pernah mencatat bahwa kaum Khawarij pernah menyandra orang-orang jamaah haji di depan Ka'bah. Karena mereka menilai bahwa banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan agama yang dilakukan oleh khalifah ketika itu. Coba bayangkan kaum Khawarij Pak melakukan penyanderaan terhadap jemaah, dan mereka ramai Pak, masuk ke dalam itu dengan senjata lengkap. Senjata lengkap. Begitu juga mereka lakukan di Madinah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita lihat pandangan para ulama. Mengapa para ulama mengatakan, mengapa Nabi mengatakan kehancuran terhadap Yathrib, Madinah? Sekarang kita lihat, kita merujuk kepada fitnah-fitnah yang terjadi hari ini Bapak Ibu. Apa fitnah-fitnah yang terjadi hari ini di negara-negara Arab? Satu Pak, mohon maaf. Di negara-negara Arab hari ini, fitnah yang paling besar yang terjadi di negara-negara Islam yang ada di Arab, yang masuk dalam kategori negara-negara Arab yang Islam, fitnah harta. Kita bicara tentang fitnah harta di mana-mana sebenarnya, tapi kita lihat dulu. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Negara Arab mana yang miskin hari ini selain daripada kategori Yaman? Tidak ada. Yaman itu tidak masuk dalam negara Arab sebenarnya. Yang masuk itu adalah Dubai, Oman, Qatar, Kuwait, apa lagi? Uni Emirat Arab, Arab Saudi, ada berapa Pak? 6. Bahrain, 7. Ketujuh negara ini terkenal dengan kekayaannya. Meskipun Mesir tidak terkenal dengan kekayaannya, termasuk Mesir, tapi ketujuh negara, ke-8 negara ini Pak, tunduk terhadap Amerika. Negara-negara ini yang miskin tak ada. Bahkan Dubai itu negara yang paling kaya. Mereka berkeinginan membangun gedung yang tanpa tiang. Coba bayangkan, mereka mau bangun gedung tanpa tiang. Kurang canggih apa Pak? Gedung tanpa tiang. Kalau sempat ada apartemen tanpa tiang, ya memang itu yang mereka mau bangun. Dubai terkenal dengan Burj Khalifah, gedung yang tinggi megah mencakar langit, dan mereka ingin bangun gedung tanpa tiang atau apartemen tanpa tiang. Apa maksudnya apartemen tanpa tiang itu? Jadi kalau ada yang mau nginap di sono, itu harus pakai apa dia? Pakai pesawat naik ke atas itu, paling tidak helikopter, atau ada alat transportasi yang canggih yang akan mereka bangun, yang hari ini sudah dimiliki oleh Cina. Transportasi seperti motor tanpa roda dan melayang di atas udara. Coba bayangkan. Kurang canggih apa? Canggih banget. Tapi karena mereka punya uang Pak. Bahkan Qatar ini kita nggak akan menemukan orang miskin Pak. Nggak menemukan. Bukan di Qatar, di Dubai. Sampai-sampai ada kotak makan khusus untuk orang miskin. Yang merasa miskin silakan ambil di sini, gratis. Coba bayangkan. Dan bukan orang pribumi yang mengambil. Baik, ini fitnah harta. Sekarang perhatikan, kekayaan yang dimiliki oleh negara-negara Arab hari ini menjadikan mereka tersandra, membuat mereka lemah, tidak kuat.
Dan mereka terfokus pada investasi dan pariwisata dan minyak untuk memperkaya negara. Untuk memperkaya negara. Akhirnya apa yang terjadi? Sampai hari ini tujuan mereka sudah tercapai, memperkaya diri. Pertanyaannya, mengapa kekayaan mereka tidak mereka gunakan untuk bersatu dan membangun kembali Palestina? Karena kerjasama mereka terhadap kekayaan yang mereka miliki tak lepas dari campur tangan Amerika. Fitnah kedua yang akan terjadi di negara-negara Arab, perebutan kekuasaan. Dikatakan dalam hadis yang lain itu, kelak akan terjadi pertikaian di antara putra mahkota yang akan membunuh salah satu di antaranya hanya demi kekuasaan. Ini kita bicara fitnah tempat Arab. Nanti baru kita singgung ke kota Madinahnya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, fitnah kekuasaan hari ini di negara-negara yang sifatnya kerajaan hari ini begitu, akan menyingkirkan siapapun di antara lawannya, termasuk meskipun itu saudara kandung sendiri, meskipun saudara kandung. Ini fitnah kekuasaan, Pak, fitnah kekuasaan. Karena kerajaan itu yang terjadi. Iya, sistem monarki ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia tidak boleh kita lupakan dari sejarah. Yang pertama melakukan sistem monarki yang sifatnya kerajaan seperti ini dibangun oleh dinasti Umayyah. Yang ketika itu Muawiyah memilih anaknya Yazid ibn Muawiyah menjadi khalifah. Setelah itu terus begitu kejadiannya. Begitu kejadian. Terus menerus. Hari ini Bapak Ibu melihat sistem kerajaan itu terus menerus terulang. Muncul dinasti-dinasti sampailah hari ini termasuk Arab Saudi sendiri adalah nama kerajaan Arab Saudi ini diambil dari nama penguasanya, Ibnu Saud namanya. Jadi Ibnu Saud ini adalah pemilik kerajaan itu karena kerajaan Saudi Arabia diambil dari nama Ibnu Saud. Makanya dikenal dengan Al-Mamlakah As-Saudiyah. Kerajaan Saudi Arabia namanya Saudiyah, Saud, Ibnu Saud. Satu-satunya negara di dunia ini yang diambil dari nama penguasanya hanya Saudi Arabia, bukan yang lain. Canggih, canggih sangat. Pertanyaannya, apakah mereka keturunan baginda Nabi Muhammad SAW? Tidak. Apakah mereka berada dari asal kota Makkah ataupun Madinah? Bukan. Mereka berasal dari dua kota tersebut. Mereka berasal dari luar dua kota tersebut. Bukan dari Makkah dan juga bukan dari Madinah. Nah, ini diperdebatkan. Ada yang mengatakan dari Najd, ada yang mengatakan dari Riyadh. Nah, dua ini menjadi sudut pandang yang lain daripada pandangan para ulama. Dan ini tidak salah Bapak Ibu, ini yang mengungkapkan sejarah. Sistem dinasti dan monarki diikuti oleh negara-negara yang lain. Kuwait, Dubai, Oman, Bahrain, dan lain sebagainya. Ini negara-negara Uni Emirat Arab, negara-negara yang berada dalam naungan, negara-negara yang berada di negara Arab, di Timur Tengah yang berkuasa dengan kekayaan mereka hari ini. Pertanyaannya muncul, mengapa negara-negara ini tidak punya perhatian khusus terhadap Palestina? Sekarang saya tanya,
Mungkin nggak negara-negara ini dengan kekayaan yang melimpah ini, mereka kumpulkan dana mereka, mereka berikan kepada Palestina untuk membangun kekuatan Palestina? Sangat mungkin sekali. Pertanyaannya, mengapa tidak mereka lakukan? Pertanyaannya, mengapa tidak mereka lakukan? Bapak Ibu kalau datang ke negara-negara ini, boleh lihat Starbucks rame, KFC apa tak lagi, rame. Produk-produk Israel rame Pak. Dikunjungi. Muslim. Pertanyaannya, ada apa? Ada apa? Itu sejalan dengan perkataan Nabi dalam riwayat yang lain. Tunduknya negara-negara Islam di bawah ketiak dua penguasa, Israel, Amerika. Itu poin penting bagi kita. Ini fitnah Pak. Banyak sekarang kita lihat meme-meme tertentu itu. Ketika gunung yang besar, batu yang besar terguling dari atas bukit menuju beberapa negara yang ada benderanya, dan gunungnya batu yang besar ini bergambarkan bendera Israel dan akan menghancurkan negara-negara yang kecil-kecil ini, ditahan oleh bendera Palestina. Tapi karena bendera Palestina ini, robot Palestina ini menahan batu tersebut, oleh negara-negara yang dilindungi oleh robot Palestina tadi, menyakiti robot tersebut sehingga robot tadi membiarkan. Akhirnya apa yang terjadi? Negara-negara semuanya itu hancur. Nah, ini sebenarnya ilustrasi yang sangat unik sekali Bapak Ibu. Betapa negara-negara itu tidak sadar kejadian itu sebenarnya mereka ingin ulangi. Ketika Inggris ingin memberikan Palestina kepada Israel, itu yang mereka lakukan. Mereka tundukkan negara-negara yang lain untuk agar negara-negara ini tidak bersikap keras atau tegas terhadap Israel ataupun Inggris. Uniknya Pak, Inggris dalam perang dunia pertama mengajak negara-negara dan kerajaan-kerajaan Islam yang kecil-kecil itu untuk berkhianat kepada Turki Utsmani. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika Inggris berjaya, Inggris memberikan Palestina kepada Israel. Setelah itu baru terjadi penyesalan yang amat dalam, yang dalam riwayat disampaikan dalam sejarah itu, Syarif Hussein yang awalnya berkhianat, yang awalnya melakukan pemberontakan terhadap Turki Utsmani, yang dijanjikan kota Hijaz kepada Syarif Hussein, ternyata tidak seperti yang dia harapkan. Inggris berkhianat kepada Syarif Hussein. Syarif Hussein memberikan tanah Palestina kepada Israel. Apa yang dikatakan oleh Syarif Hussein sebelum dia wafat, penyesalan yang terdalam yang sampai dia wafat tidak pernah terobati adalah penyesalan ketika berkhianat kepada Turki Utsmani. Bayangkan Pak. Dan ini penting Pak. Apakah itu terulang kembali? Ya, itu akan terulang melalui hadis Nabi tadi. Wa khurubu Yathrib, kehancuran Yathrib, Madinah. Sekarang kita lihat bagaimana model kehancuran Palestina. Bagaimana model kehancuran Madinah. Satu, model kehancuran yang akan terjadi di Madinah adalah tersebarnya virus sekulerisme. Virus sekulerisme ini dan liberalisme dan mungkin materialisme akan tersebar pesat di negara-negara Arab hari ini, termasuk Madinah. Sekarang kita lihat Bapak Ibu. Non-Muslim hari ini bisa dan dibenarkan dan dibolehkan masuk ke Madinah. Meskipun tidak masuk ke dalam masjid, tapi boleh masuk ke pelataran masjid. Ini Masjid Nabawi, ini gerbang, maka non-Muslim boleh berkeliaran di sekitar gerbang ini Pak. Boleh berkeliaran.
Ini fitnah Pak, fitnah. Yang sebelumnya orang kafir tidak boleh masuk, diharamkan. Ini sudah lama Pak. Sudah sangat lama sekali orang kafir tidak boleh masuk dua tanah haram. Tak boleh masuk ke Madinah, tidak boleh masuk ke Mekah, tidak boleh. Tapi di luar batas tanah haram silahkan. Tapi di dalam dua tanah haram tak boleh. Coba bayangkan. Kemarin kami berangkat umroh di bulan Juli kemarin, itu kami menemukan ada orang kafir memang dibawa oleh Kementerian Pariwisata melihat Masjid Nabawi. Coba bayangkan, itu fitnah Pak, fitnah banget itu. Yang kedua, fitnah yang terjadi hari ini, wanita-wanita di sana ketika mereka keluar, na'udzubillah, ini fitnah virus liberalisme dan sekulerisme, pemisahan agama. Bapak Ibu boleh buktikan perkataan saya. Masuk ke hotel kalau Bapak Ibu besok umroh, masuk saja. Kalau memang ada perempuan yang jaga, tanya, ada nggak di antara mereka yang mengerti bahasa Arab fushah? Hampir sedikit, segelintir orang Arab yang mengerti bahasa Arab resmi, segelintir. Coba bayangkan. Itu belum seberapa. Banyak di antara mereka yang tidak hafal Al-Quran. Itu belum seberapa. Banyak di antara wanita-wanita itu, mohon maaf, mereka berpakaian terbuka. Bahkan nampak rambutnya, berpakaian kerudung secukupnya. Fitnah Pak, fitnah. Dan uniknya di tanah Arab akan muncul hal-hal yang sifatnya hiburan-hiburan, yang hiburan-hiburan itu mereka bisa nikmati dengan alasan kami butuh hiburan. Dan ini menjadi penyakit Pak. Sekarang kita lihat negara-negara yang terkena sindrom musik, negara-negara yang terkena, negara-negara yang baik ketika terkena sindrom musik. Andalusia rusak gara-gara musik. Andalusia. Indonesia dulu orangnya baik-baik Pak, mohon maaf, Melayu Pak, pakaiannya rapi. Hampir waktu kami kecil itu hampir setiap masjid kita dengarin Pak orang ngaji. Sekarang cari Pak, di mana anak-anak ngaji sekarang? Di setiap masjid. Sedangkan ada program maghrib mengaji aja, itu bahkan sempat diwajibkan program wajib maghrib mengaji. Berjalan setahun 2 tahun hilang Pak, redup. Apa dampaknya? Mengapa itu terjadi? Bapak Ibu boleh lihat faktornya. Lihat sendiri Pak. Tak perlu melakukan penelitian, pandang sendiri. Dulu kita sering dengar anak-anak datang ke rumah gurunya ngaji malam. Senang betul Pak ketika kita lihat anak-anak kita keluar dari rumah pergi mengaji ke rumah guru-guru ngaji, datang ke masjid. Masya Allah. Sekarang itu yang tidak kita temukan. Tidak kita temukan. Anak-anak keluar dari rumah sebelum maghrib, baliknya jam 10 malam Pak. Ngapain? Gak tahu. Wallahu a'lam. Ternyata nongkrong di kafe. Itu yang terjadi di negara Arab sekarang. Yang terjadi di negara Arab sekarang. Fitnah Pak. Fitnah. Dan ini poin penting bagi kita. Nah, penyebab kehancuran Madinah. Lemahnya du'aful iman. Lemahnya iman dan hilangnya nilai-nilai keislaman. Berarti Bapak Ibu, jika kemerdekaan Palestina mulai diakui oleh beberapa negara, kemenangan Palestina semakin dekat. Jika kemenangan Palestina semakin dekat, kita akan melihat kehancuran-kehancuran itu di hadapan kita. Dan jika kehancuran itu terjadi, maka kita akan melihat di Turki akan ada kota Istanbul, yang dari situ akan muncul kekuatan-kekuatan umat muslim yang kita sudah soroti dari sebelumnya. Erdogan bersama Fathullah Gulen melakukan perebutan kekuasaan terhadap Kemal Atatürk melalui slogan identitas, politik identitas. Apa politik identitasnya? Agama. Artinya kita perlu menjadi muslim yang mengakui agama dan nilai-nilai agama.
Dan itu yang kurang di negara kita. Kita tak bangga menjadi muslim, justru kita yang merusak nilai-nilai keislaman. Mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.